Dinda. Halo Jess. Ada apa? Kesini Din, mau bicara apa? Kali ini aku mau berbagi ilmu Jess. Mau dengerin tidak? Wah, mau Din, ilmu apa sih? Oke, ilmunya tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Untuk apa sih Din harus melalui pengembangan kurikulum? Jadi, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan dan mengembangkan kurikulum oleh pemerintah, sekolah, atau pihak yang bersangkutan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memegang peranan penting yang strategis dalam pendidikan, sehingga dalam menyusun dan pengembangannya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan oleh siapapun. Oke, selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. 1. Landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan arah belajar yang jelas, sehingga peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya agar dapat mencapai hasil terbaiknya. 2. Landasan psikologis untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya, yang mempelajari bagaimana individu mampu menerima stimulus atau rangsangan dari luar untuk mengubah dirinya menuju kedewasaan, sehingga dapat memahami proses individu mencapai kematangan perilaku melalui proses yang runtut. 3. Landasan sosiologis, di mana peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmunya dalam dunia industri. Penggunaan berbagai peralatan menunjang kegiatan belajar mengajar juga diperlukan mengingat perkembangan teknologi belakangan ini semakin canggih. Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kebijakan terkait. Alurnya, pemerintah bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh satuan pendidikan di wilayah pemerintahan tersebut dan dioperasikan yang dilakukan oleh para guru dalam pembelajaran. 2. Model pendekatan grassroots, yang merupakan kebalikan dari model administratif, di mana pengembangan kurikulum pada model administratif dilakukan oleh pemerintah secara penuh. Pada model pendekatan grassroots. 3. Model Bootcamp, di mana dikembangkan oleh Bootcamp yang merupakan ahli bidang kurikulum. Ia mengemukakan ada 5 pengembangan kurikulum. Pertama, menentukan ruang lingkup kelas, kemudian diperluas ke sekolah, lalu dapat diperluas lagi ke tingkat regional atau bahkan nasional. 2. Penetapan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang terdapat ahli kurikulum. 3. Pembentukan dewan sebagai koordinator dengan tugas sebagai tim penilaian dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya, pemilihan materi dan penulis kurikulum yang terbaru. 4. Implikasi kurikulum dengan tugas menetapkan kurikulum yang baru telah ditetapkan. 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan yang sedang berjalan. 4. Model demonstrasi, guru yang nantinya akan bekerja sama dengan para ahli dalam mengadakan pengembangan kurikulum. Namun ruang lingkupnya terbatas hanya pada beberapa sekolah yang berada di sekitarnya saja. 5. Model pemecahan masalah, melibatkan wali murid secara tidak langsung dapat
membantu pemecahan masalah yang ada di masyarakat, karena wali murid merupakan bagian dari masyarakat. Ada dua langkah yang ditempuh oleh menyusun kurikulum model ini. Pertama, harus valid dan reliable sehingga ada dasar yang kuat atas pengambilan keputusan. Dua, implementasi dari keputusan yang telah diambil, dan apabila menemui permasalahan, hal itu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. 6. Model Rogers merupakan buah hasil pemikiran dari Charles Rogers, seorang ahli psikologis. Rogers mengemukakan ada 4 tahap pengembangan kurikulum. 1. Pembentukan tim atau kelompok untuk sama-sama membicarakan masalah sistem yang terkendala. 2. Menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing orang dalam tim agar dapat berbagi pengalaman. Selanjutnya, penemuan dengan lingkup yang lebih luas bagi melibatkan masyarakat untuk sama-sama membicarakan permasalahan yang dihadapi. Terakhir, mengadakan pertemuan sekali lagi sehingga muncul suatu solusi atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. 7. Model Taba terbalik. Model ini memiliki nama yaitu Taba's Inverted yang diciptakan oleh Hilda Taba. Tahapan dari model ini terbagi menjadi 5. 1. Menetapkan kebutuhan terkait dengan materi, bahan ajar, serta penilaian untuk disusun dalam suatu unit kurikulum. 2. Dilakukan uji coba untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan. 3. Melakukan revisi atas kelemahan yang ditemui saat uji coba kurikulum dilakukan. 4. Menyusun kerangka kerja teori. Dan 5. Menetapkan kurikulum yang baru. Oke, selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum. 1. Kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menemukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. 2. Memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 3. Menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. 4. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya setiap pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya yang berkelanjutan sampai tingkat yang lebih tinggi. 6. Kurikulum disusun agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal baru yang berguna untuk kehidupan dan perkembangan zaman. 7. Kepentingan nasional harus seimbang dengan kepentingan daerah. Maksudnya, tidak boleh ada tujuan yang berbenturan antar pihak sesuai dengan cita-cita negara. Wah, semenjak materinya sudah dijelaskan oleh kamu, Din, aku jadi tahu deh tentang tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum itu. Terima kasih ya, Din. Iya, Jess. Sama-sama, gak apa-apa kan saling berbagi ilmu.